Rukun wakaf itu kan nanti ada muwakif, orang yang mewakafkan, ada mauquf, ada barang yang diwakafkan, kemudian ada mauquf alaih, orang yang diserahi harta wakaf, pihak kedua yang menerima wakaf atau disebut nazir gitu ya. Ramadan datang penuh cahaya, cahaya keagungan dengan rahmatnya. Doa lirih terdengar di bibir, mohon ampunnya atas segala dosa. Ramadan kita Ramadan ampunan, Ramadan kita Ramadan penuh cinta, Ramadan kita Ramadan kasih sayangnya. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'du. Pemirsa Persis TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-dunya mazra'atul akhirah. Kehidupan di dunia ini tempat menanam untuk dipanen di yaumil akhir nanti. Dalam istilah orang-orang Sunda ada ungkapan melak cabe panen cabe, melak bonteng panen bonteng, melak hade panen hade, melak goreng panen goreng. Artinya bahwa apa yang akan kita panen di yaumil akhir nanti itu apa yang kita tanam pada hari ini di dunia ini. Kemudian ketika kita dilahirkan, kita tidak membawa apa-apa. Tidak membawa pakaian. Kemudian yang dibawa dari alam rahim pun berupa rambut itu mesti dibuang, dicukur sampai habis. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menitipkan beberapa hal kepada kita, di antaranya titipan berupa maliyah atau harta. Tentu titipan dari Allah ini sebagai amanat dan juga ujian sejauh mana kita bisa memanfaatkan harta yang merupakan titipan itu untuk ditanam menjadi berbuah kebaikan agar bisa dipanen di yaumil akhir nanti. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menetapkan beberapa syariat, yaitu bagaimana agar harta yang merupakan titipan itu benar-benar menjadi tanaman kebaikan yang bisa dipanen nanti. Salah satu mekanismenya adalah dengan cara wakaf. Ada hadis secara umum yang begitu populer di dalam riwayat Muslim dan riwayat Imam Ahmad, yaitu sabda Nabi berkaitan dengan ada 3 amal yang sekalipun pelakunya sudah meninggal dunia, balasannya akan terus mengalir. Salah satunya adalah sodakotin jariyatin. Sodakotin jariyatin ini sebagai dampak daripada wakaf, daripada harta yang kita wakafkan. Sedikit mengenai definisi wakaf. Kita sering mengucapkan istilah wakaf kaitannya dengan masalah tajwid, yaitu al-habsu, menahan atau berhenti. Wakaf kalau dalam bahasa umum itu ya, membaca berhenti sejenak karena memang wajib berhenti, tidak boleh berlanjut, atau berhenti karena memang napas kita sudah habis, itu istilahnya wakaf. Nah, dalam
Wakaf pun sebenarnya berasal dari kata wakof yang artinya berhenti. Sedangkan secara istilahi yang disebut wakaf itu adalah menghentikan kepemilikan agar nilai manfaatnya itu berlaku untuk kemaslahatan Islam dan kaum muslimin. Nah, kemudian ada beberapa contoh wakaf yang terjadi di zaman Nabi. Misalkan ada seorang sahabat yang namanya Kulsum bin Hadam, beliau yang mewakafkan tanahnya untuk dibangun Masjid Quba di atasnya. Demikian juga nanti wakaf dari Bani Najjar, Sahal dan Suhel, yang mewakafkan tanahnya dan di atas tanah itu oleh Nabi dibangun Masjid Nabawi. Bahkan dari peristiwa proses pembangunan Masjid Nabawi ini ada satu pelajaran yang sangat berharga bagi kita. Ketika itu Nabi sebagai seorang pemimpin umat, beliau justru menyerahkan kepada Bani Najjar untuk menentukan harga tanah. Jadi tidak semena-mena Nabi itu, tidak mentang-mentang beliau sebagai pemimpin sehingga beliau yang menentukan harga. Tetapi Nabi justru menyerahkan kepada Bani Najjar. Thaminuni biha itikum hada. Tentukan berapa harga kebun kalian ini. Aku akan membayarnya karena aku akan membangun masjid di atas tanah kebun kalian ini. Ternyata jawaban dari Bani Najjar ini sangat luar biasa. Mereka menjawab, kami tidak akan meminta harganya, melainkan nanti saja kepada Allah di yaumil akhir. Tentu ini merupakan jawaban yang sangat cerdas. Jadi pemikirannya itu menyeberang sampai alam akhirat. Karena kalau tanah itu dijual, taruhlah umpamanya 100 dinar, kira-kira uang 100 dinar bisa bertahan berapa bulan atau berapa tahun. Pasti akan ada habisnya. Tetapi ketika sebidang tanah berupa kebun itu diwakafkan, ini pahalanya akan terus mengalir dan kita bisa menyaksikan tentu selain Masjidil Haram, Masjid Nabawi, apalagi bagian bangunan utama yang di sananya ada Raudhah, itu begitu makmur, setiap orang sangat menginginkan bisa datang mengunjungi sholat di masjid utama ini. Sampai sekarang ini hingga di kayak daftar online gitu kalau ingin sholat di khususnya kaitan dengan masalah Raudhah. Nah, jadi ini kecerdasan dari Bani Najjar. Kemudian yang tidak kalah populer juga bagaimana wakaf dari Abu Tolhah, kebun yang ada di depan Masjid Nabawi, populer dengan sebutan kebun Bairuha. Nah, ini juga pelajaran yang sangat berharga bagi kita. Biasanya kita ini kalau mau sedekah, infak, wakaf biasanya dipilih yang jelek begitu. Lebih parah lagi yang terjelek. Tetapi ternyata Abu Tolhah itu ketika turun perintah dari Allah untuk menginfakkan sebagian harta yang paling dicintai, justru ternyata Abu Tolhah itu memilih di antara kebun-kebun yang ia miliki yang paling dicintai. Sampai Nabi begitu kagum hingga Nabi mengatakan ini kebun yang sangat produktif. Nah, Abu Tolhah itu menyerahkan kepada Nabi, terserah engkau ya Rasulullah, mau dibagikan ke siapapun sesuai dengan apa yang ditunjukkan oleh Allah kepadamu. Nah, tetapi Nabi SAW justru menyarankan kepada Abu Tolhah, bagikan kebunmu itu kepada kaum kerabatmu. Nah, jadi apa yang disabdakan oleh Nabi kepada Abu Tolhah itu sesuai dengan sabda Nabi di kesempatan lain bahwa ketika kita berbuat baik, itu hendaklah kita mendahulukan keluarga terdekat. Nah, itu contoh-contoh wakaf yang terjadi di zaman Nabi. Bahkan ada satu lagi yang sampai sekarang terus manfaatnya berlanjut, yaitu sebuah sumur yang asalnya dimiliki oleh Yahudi. Ketika di Madinah kemarau cukup panjang sehingga orang kesulitan air. Nah, si Yahudi ini justru mengkomersilkan airnya itu. Nama sumurnya sumur rumah gitu atau. Nah, maka Nabi bersabda, siapa yang mau beli sumur itu? Nah, ternyata Utsman bin Affan yang mau membeli, dia melobi Yahudi agar menjual separuh dari
sumur rumah itu sampai dijual oleh Yahudi itu seharga 12.000 dirham. Nah, itu yang separuhnya milik Yahudi, yang separuhnya milik Utsman. Nah, ternyata pada saat giliran Utsman selama 3 hari itu, Utsman mempersilahkan kepada kaum muslimin untuk mengambil air secara gratis. Pas giliran Yahudi tidak ada yang mau menukar, barter atau membeli. Akhirnya si Yahudi merasa sumurnya tidak ada yang berminat untuk menukar dengan gandum. Akhirnya si Yahudi menyerahkan atau menawarkan kembali kepada Utsman untuk membeli separuhnya lagi, dan akhirnya oleh Utsman dibeli separuh sumur itu dengan harga 8.000 dirham. Totalnya Utsman membeli sumur Yahudi itu seharga 20.000 dirham. Kalau dikonversi ke rupiah sekarang sekitar 90 atau 100 juta. Nah, ternyata oleh pihak Nadir, pihak pengelola, dalam hal ini Gubernur Madinah atau pemerintah Saudi Arabia, itu dikelola wakaf dari Utsman itu sampai dari hasilnya itu bisa membangun sebuah hotel. Kalau kita memasuki kota Madinah dari arah Mekah itu, umumnya kita akan melewati sebuah hotel. Di sana ada tulisan wakaf Utsman bin Affan. Nah, ini tenaga wakaf begitu luar biasa. Bagi Utsman tentu akan menjadi pahala yang terus mengalir berlipat-lipat ganda. Dan yang patut kita contoh adalah pihak Nazir, pihak pengelola yang begitu amanah, sehingga wakaf dari Utsman ini terus berlanjut walaupun sudah berumur kurang lebih selama 15 abad atau 1.500 tahun. Kemudian pemirsa yang dirahmati oleh Allah, wakaf itu nanti secara global itu ada dua, ada wakaf yang mutlak, ada wakaf yang muqayyad. Yang dimaksud dengan wakaf yang mutlak, mutlak sendiri artinya bebas, tidak terikat. Misalkan ada orang yang memiliki sebidang tanah, taruhlah 1 hektar misalkan berupa kebun, kemudian ia mengatakan bahwa saya wakafkan kebun saya, itu banyaknya 1 hektar. Nah, itu yang disebut dengan wakaf yang mutlak. Pemanfaatannya nanti itu diserahkan kepada kebijakan pengelola atau nazir. Apakah mau dibikin sawah, mau dibikin kebun, hasilnya mau dikemanapun, asal dengan catatan untuk manfaat Islam dan kaum muslim itu silahkan. Tetapi nanti ada yang kedua yang disebut dengan wakaf muqayyad, yaitu wakaf yang secara harfiah artinya terikat. Yang dimaksud dengan wakaf muqayyad itu muwakif menentukan peruntukannya. Saya ini wakaf tanah dan ada bangunan kontrakan 10 kamar, hasilnya untuk biaya operasional masjid. Nah, itu yang disebut dengan wakaf muqayyad. Nah, maka tentu kalau wakaf yang mutlak itu nazir diberi kebebasan, sementara untuk wakaf yang muqayyad maka tentu pihak nazir atau pihak pengelola itu wajib menjalankan wakaf tersebut sesuai dengan akad yang diucapkan oleh si muwakif itu. Nah, kemudian akhir-akhir ini ada beberapa peristiwa pihak keluarga muwakif atau pihak muwakif itu menggugat wakaf. Bisa berupa tanah atau apapun yang telah ia wakafkan. Nah, pertanyaannya, bagaimana hukumnya nazir atau keluarga muwakif yang menggugat wakaf itu? Nah, kembali ke yang tadi, kalau wakafnya wakaf yang mutlak, nah maka pihak pengelola, pihak nazir atau apabila wakafnya itu mutlak, maka pihak muwakif itu tidak diperbolehkan menggugat. Tetapi kalau wakafnya yang muqayyad dan ternyata pihak nazir tidak sesuai dengan akad muqayyad itu, maka nanti pihak muwakif itu diperbolehkan, bukan diwajibkan, diperbolehkan untuk menggugat. Nah, terkecuali nanti kalau ternyata tanah yang diwakafkan itu digunakan untuk perkara-perkara yang tidak diridhoi oleh Allah atau digunakan untuk perkara-perkara dalam rangka maksiat kepada Allah. Nah, itu mah bukan boleh digugat, tetapi wajib untuk digugat. Nah, demikian untuk sementara pembahasannya.
Ustadz, ada beberapa pertanyaan yang masuk ke redaksi admin. Yang pertama, ayah saya mewakafkan sebidang tanah secara lisan. Setelah ayah saya meninggal, ada ahli waris atau saudara saya yang lain yang tidak setuju terhadap wakaf tersebut. Apa yang harus saya lakukan? Terima kasih. Ya, baik. Sekarang ini pemerintah, dalam hal ini pihak kantor urusan agama, itu menetapkan aturan-aturan atau regulasi kaitan dengan wakaf. Tentu penetapan ini dengan pertimbangan karena banyaknya kasus ada seseorang yang wakaf tetapi secara lisan ternyata keluarganya justru itu tidak setuju. Jadi adanya surat-surat wakaf ini seperti adanya KTP, seperti adanya surat nikah kalau dalam pernikahan. Kan kalau di zaman Nabi tidak ada surat nikah gitu ya. Nah, kemudian juga kalau ada anak yang lahir tidak ada akte kelahiran. Tapi kenapa kemudian sekarang ada surat nikah, ada akte kelahiran? Nah, untuk menghindari kemadorotan. Karena ada beberapa peristiwa, misal ya, di Bandung itu ada orang yang kaya raya karena dia pengusaha gitu ya. Nah, saya tidak akan sebutkan namanya, beliau punya istri 4. Dari istri pertama, kedua, ketiga tidak punya anak. Dari istri keempat punya anak. Nah, kemudian si orang kaya ini meninggal dunia. Dalam catatan peristiwa, dia meninggal karena dibunuh. Tiba-tiba banyak anak-anak yang mengaku saya anak dari si bapak itu. Nah, sekarang kan dengan adanya akte kelahiran kan bisa, oh ini anaknya, oh ini bukan anaknya. Jadi nanti adanya akte kelahiran, adanya surat nikah, ini kalau dalam istilah usul fikih disebut dengan maslahah mursalah. Kalau dulu di zaman Nabi terkenal dengan kejujuran yang begitu merata, sehingga agak sulit mencari orang yang berbohong. Kalau sekarang justru sebaliknya. Nah, demikian pula dengan adanya regulasi kaitan dengan surat menyurat atau akte wakaf, ini demi terwujudnya kemaslahatan supaya tidak terjadi gugat-menggugat di kemudian hari. Nah, tetapi apabila sudah terlanjur gitu ya, bagaimana kalau orang tua itu mewakafkan sebidang tanah umpamanya di hadapan anak-anaknya, tapi secara lisan tidak ada bukti tertulis, tidak ada hitam di atas putih. Kemudian orang tuanya si muwakif ini meninggal dunia. Kan hati itu berubah-ubah, dulu setuju, di kemudian hari belum tentu. Nah, ini godaan dunia karena ternyata tanahnya itu ada di pinggir jalan, kemudian harganya mahal, tenaga setan jadi kuat gitu ya. Sampai dari pihak ahli waris itu justru ada yang menggugat, malah jadi tidak setuju. Nah, bagaimana sikap kami sebagai ahli waris yang pro wakaf itu gitu ya. Nah, maka tentu ada tahapan-tahapan. Yang pertama, coba diadakan dulu musyawarah dengan kepala dingin gitu ya. Karena sudah ada akad wakaf terucap walaupun tidak ada bukti tertulis. Seandainya ngotot-ngototan gitu ya, ini hemat kami, seandainya ngotot-ngototan, maka silakan dipisah mana keluarga yang tetap pro menjalankan wakaf, mana yang tidak setuju. Nah, nanti bagikan saja warisnya. Nah, maka yang pro wakaf setelah menerima warisan, silahkan dia menunaikan akad wakaf sesuai dengan niat dari orang tuanya. Insya Allah, anak ini akan menjadi anak yang soleh. Nah, tetapi tentu anak yang malah tidak pro kepada wakaf, padahal dia sudah mendengar langsung orang tuanya wakaf, nah tentu dia akan menanggung segala akibat dari pembatalan wakaf itu. Begitu, Kang Yadi. Barangkali ada yang lain? Pertanyaan terakhir Ustaz, terkait fenomena yang terjadi di Kota Bandung yang tidak saya sebutkan secara khusus, pandangan Ustaz tentang keluarga muwakif yang ingin mengelola wakaf atau menjadi nazir, itu seperti apa Ustaz? Ya, baik.
Kenapa ada orang yang mewakafkan tanahnya atau hartanya? Tentu tujuannya agar menjadi bekal di akhirat nanti, yaitu berupa pahala yang akan terus mengalir, yang tidak akan terhenti sekalipun oleh kematian. Satu itu. Yang kedua, tujuan kenapa mewakafkan sebagian hartanya, agar terjadi kemaslahatan bagi umat, bagi Islam, dan bagi kaum muslimin. Nah, tentu dalam rukun wakaf itu kan nanti ada muwakif, orang yang mewakafkan, ada mauquf, ada barang yang diwakafkan, kemudian ada mauquf alaih, orang yang diserahi harta wakaf, pihak kedua yang menerima wakaf atau disebut nazir gitu ya. Kemudian ada akad wakaf. Nah, si nazir ini tentu berfungsi tugasnya untuk mengelola agar niat dari muwakif itu betul-betul terwujud untuk kemaslahatan umat gitu ya, agar pahala terus mengalir. Apabila ada pihak dari keluarga muwakif yang ingin menjadi pengelola, nah itu silahkan saja dengan catatan tentu mesti meluruskan niat agar yang diwakafkan ini benar-benar menjadi sodakotun jariyatun gitu ya. Jadi urusan niat kita tidak tahu gitu ya, untuk apa pihak keluarga ingin menjadi pengelola. Kalau ingin menghidupkan wakaf dan dia memiliki kompetensi, itu alhamdulillah silahkan. Tetapi kalau ingin cari hidup dari wakaf itu, nah itu tidak diperbolehkan. Begitu Kang Yadi. Ini pesan-pesan atau nasihat Ustadz terkait bagaimana cara mengelola wakaf dan bagaimana cara meneguhkan para muwakif dalam berwakaf. Baik ya. Apa yang kita miliki secara administrasi keduniaan itu pada hakikatnya merupakan titipan dari Allah. Tanah walaupun dalam sertifikatnya atas nama kita, tetap itu hakikatnya milik Allah. Demikian pula dengan rekening bank gitu ya, yang puluhan juta, ratusan juta, miliaran, sekalipun di rekening bank itu atas nama kita, tetap itu adalah milik Allah yang dititipkan kepada kita. Demikian pula nanti kendaraan, sekalipun dalam BPKB-nya milik kita, itu kan milik Allah. Nah kemudian Allah di dalam Al-Quran itu meminta siapa yang mau memberi pinjaman kepada Allah. Bahasanya gitu ya. Artinya siapa yang mau bersedekah. Nanti bisa dalam lebih spesifik bisa berupa wakaf. Nanti aku, kata Allah, akan memberi ganti 10 kali lipat minimal gitu ya. Ini gambarannya Kang Yadi seperti begini. Saya punya uang 10 miliar umpamanya gitu ya. Lalu saya titipkan di Kang Yadi 1 miliar. Itu kan 1 miliar yang ada di Kang Yadi itu kan milik saya. Ada di Kang Yadi hanya sebatas titipan saja. Lalu saya bilang, Kang Yadi, saya pinjam 10 juta ya. Nanti saya kembalikan 10 kali lipat. Pira ku teu kabita. Kan begitu kan Allah itu. Jadi kalau uang yang ada pada kita itu kan milik Allah. Lalu Allah meminjam, aku pinjam. Nanti akan dikembalikan 10 kali lipat. Nah, tapi anehnya orang itu tetap tidak tertarik. Padahal Allah itu tidak pernah berbohong. Nah, tentu dalam hal ini kita mesti meneguhkan keimanan kita. Pertama, bahwa harta yang ada pada kita sekalipun di sertifikat, di BPKB, di rekening bank atas nama kita, tapi pada hakikatnya itu bukan milik kita, tetapi titipan dari Allah. Harta yang dititipkan oleh Allah adalah ujian, mau digunakan untuk apa. Dan ketika kita meninggal dunia, harta itu tidak akan dibawa. Ini ada satu dialog, Kang Yadi. Ali bin Abi Thalib datang ke kuburan. Kemudian di depan murid-muridnya Ali berkata, "Wahai penghuni kubur, aku punya info, aku punya berita bagi kalian. Ketahuilah bahwa harta kalian sekarang sudah jadi rebutan ahli waris.
Istri kamu, istri kalian yang cantik-cantik itu sudah jadi istri orang lain. Kursi jabatan yang kamu duduki dulu sekarang sudah diduduki oleh orang lain. Itulah berita dari kami, dari dunia untuk kalian yang sudah meninggal dunia. Sekarang berita apa yang kalian bisa sampaikan kepada kami dari akhirat untuk kami yang masih hidup? Nah, kemudian Ali berbalik kepada murid-muridnya. Kemudian berkata, ketahuilah oleh kalian, seandainya orang yang sudah meninggal itu bisa bicara, tentu mereka akan berkata, perbanyaklah amal soleh. Karena itulah yang akan jadi bekal di yaumil akhir nanti. Nah, kalau kita berbisnis, pasti ada resiko, ada rugi. Di samping ada untung. Tetapi berbisnis dengan Allah itu tidak akan pernah rugi. Tentu kita mesti mencontoh salah seorang kaya miliarder di Arab Saudi namanya Sulaiman Ar-Roji, pemilik Bank Ar-Roji. Beliau pernah menginfakkan hartanya, bukan kaleng-kaleng istilah sekarang itu, 7 triliun. Walaupun dibagikan seperti anjuran Nabi kepada Abu Tolhah, dibagikan kepada kaum kerabat. Pola pikir dia sederhana, untuk apa kita mengumpulkan harta? Kan tidak akan dibawa mati. Justru yang kita sedekahkan, termasuk yang kita wakafkan, itulah yang akan dibawa sampai meninggal dunia dan akan menjadi pahala yang terus mengalir, tidak akan terhenti oleh kematian. Nah, kemudian tentu kita juga mesti mengikuti arahan regulasi dari pemerintah. Walaupun di zaman Nabi tidak ada, tapi ini bukan sesuatu yang bid'ah, karena ini kaitan dengan masalah administrasi keduniaan, tetapi ini termasuk kepada maslahah mursalah. Jadi tentu untuk zaman sekarang, ketika kita mau wakaf, tidak cukup dengan lisan, tetapi mesti ada bukti tertulis yang tercatat di notaris atau di Kementerian Agama. Agar tidak terjadi pertanyaan dari peristiwa yang terjadi orang tuanya wakaf, anaknya menggugat. Nah, jadi agar orang tua niatnya tetap dan tidak mewujudkan anak yang durhaka, maka perlu ada keseimbangan antara aturan agama dan administrasi keduniaan. Begitu, Kang Yadi, pemirsa Persis TV, mudah-mudahan ada manfaat walaupun singkat. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saatnya kita buktikan atas kejujuran dalam perintahnya. Saatnya waktu terbaik untuk mendekatkan diri pada Ilahi. Roh Ramadan tentang penuh cahaya, cahaya keagungan dengan rahmatnya. Doa lirih terdengar di bibir, mohon ampunnya atas segala dosa. Kita semangat